Halo, selamat datang di MathNet Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar matematika wajib untuk kelas 11. Materi yang akan kita bahas adalah program linier dengan materi sistem pertidaksamaan linier, model matematika, dan nilai optimum. Kali ini kita sampai pada video yang ketiga yang membahas tentang model matematika. Dalam model matematika kita langsung pada contoh. Kita belajar dari contoh. Contoh yang pertama, kita lihat di sini ada soal. Suatu pesawat terbang mempunyai 100 tempat duduk untuk penumpang. Jadi 100 tempat duduk untuk penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis mendapat jatah bagasi 30 kg. Sementara itu setiap penumpang kelas ekonomi mendapat jatah bagasi 20 kg. Berarti di sini ada pertama tentang tempat duduk. Dan ternyata ada dua bagian, dua kelas, yaitu kelas bisnis dan kelas ekonomi. Kelas berdampak pada banyak bagasi yang diperkenankan untuk dimasukkan dalam bagasi. Kemudian di sini pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 2.400 kg. Maksimal berarti ini ya, jadi tidak boleh lebih, tapi kurang boleh. Selanjutnya, jika banyak penumpang kelas bisnis dimisalkan dengan X dan banyak penumpang kelas ekonomi dimisalkan Y, buatlah model matematika dari masalah tersebut. Nah, di sini kita sudah ada panduan, yaitu X untuk kelas bisnis, Y untuk kelas ekonomi. Maka kita buat tabelnya. Nah, seperti ini ya. Kolom pertama untuk urean, kolom kedua untuk bisnis, berarti ini adalah mewakili X ya, atau disimbolkan dengan X, sedang ekonomi disimbolkan dengan Y. Kemudian adalah kolom jumlah atau sigma. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama. Mempunyai 4 tempat duduk bagi penumpang ya, berarti kita menghitung penumpangnya ya. Penumpangnya itu ada 100, jadi maksimal penumpang itu 100 karena tempat duduknya hanya 100 ya, penumpangnya 100. Kemudian ada apa lagi, yaitu bagasi di sini ya, bagasi. Jadi kita tadi ada untuk yang di atas klasifikasi bisnis dan ekonomi, yang sebelah ke bawah adalah penumpang dan bagasi. Nah, di sini maksimal adalah 2.400, tidak bisa lebih ya. Nah, sekarang untuk yang tengah ini kita lihat di sini. Penumpang. Penumpang itu berarti yang kelas bisnisnya disimbolkan X, yang kelas ekonominya Y. Maka kita tulis ini aja. Berapa banyak penumpang kelas bisnis? Jawabnya X. Berapa banyak penumpang kelas ekonomi? Jawabnya adalah Y. Jadi nanti kalau X ditambah Y pasti hasilnya adalah 100 dan tidak boleh lebih ya, kurang boleh. Sedang bagasi di sini setiap, nah ini ada kata setiap penumpang kelas bisnis itu batasnya 30 kg, anggap saja maksimal ya. Berarti di sini berapa banyak bagasi untuk kelas bisnis? Ya 30 kg dikalikan X atau 30X. Sedang ekonominya adalah 20Y, karena apa? 20 kilo setiap penumpang kelas ekonomi. Berapa banyaknya Y? Berarti 20 kali Y. Nah, setelah tabel ini kita isi, maka kita buatlah model matematika. Yang pertama adalah X tambah Y kurang sama dengan 100. Artinya boleh sama dengan 100, tetapi tidak boleh lebih ya. Kurang sama dengan boleh. Untuk yang bagasi, lihat ini. 30X ditambah 20Y sama dengan 2400 atau kurang ya, sama dengan atau kurang ya.
karena tidak mungkin lebih ya. Kalau lebih nanti pesawatnya bisa tidak bisa terbang. Oke, kalimat yang kedua ini bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Ya, betul, dibagi 10. Jadinya seperti ini. Ya. Inilah model matematika yang diminta. Udah kan ya? Berikutnya contoh yang kedua. Kita cermati. Sebuah pabrik cat membuat dua jenis cat. Pembuatan cat jenis A memerlukan 6 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin kedua. Ya. Sedangkan pembuatan cat jenis B memerlukan 4 jam pada mesin 1 dan 6 jam pada mesin kedua. Kedua mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 12 jam. Jika setiap hari dibuat X cat jenis A dan Y cat jenis B, buatlah model matematika untuk masalah ini. Nah, ini contoh yang kedua ini masih ada panduannya ya. Jadi X itu untuk jenis cat, Y juga untuk jenis cat jenis B ya. Karena sudah ada panduannya maka mudah sekali. Jadi uraian ini cat A dan cat B. Cat A itu misalkan X, cat B dimisalkan Y. Terus ini jumlahnya. Pertama kita bahas dulu ini tentang mesin ya. Ini kan dibicarakan ada mesin 1, mesin 2. Pada mesin 1 lihat ini. Pembuatan cat jenis A memerlukan 6 jam pada mesin 1 dan 8 jam pada mesin 2. Jadi ini lihat ini di cat A ini ya. Jadi 6 jam untuk mesin 1, 8 jam untuk mesin 2. Karena ini banyaknya sudah diwakili X, maka di sini ya 6 kali X, 8 kali X. Karena apa? Ya, ini setiap jam kali banyak cat, gitu kan ya. 8 jam kali banyak cat. Gitu. Oke. Yang A. Sekarang sedangkan pembuatan cat jenis B memerlukan 4 jam pada mesin 1 dan 6 jam pada mesin 2. Berarti di sini kita tulis 4Y dan 6Y. Kedua, mesin tersebut setiap harinya masing-masing bekerja tidak lebih dari 12 jam. Jadi untuk mesin 1 ya 12, mesin 2 juga kita diminta untuk membuat model matematika. Model matematikanya bagaimana? Ya, mudah saja. 6X tambah 4Y kurang sama dengan 12 gitu ya. Yang kedua 8X ditambah 6Y sama dengan atau kurang dari 12. Kemudian ini disederhanakan ya. Dibagi 2. Ini disederhanakan dibagi 2 juga. Inilah model matematika yang diminta. Contoh yang ketiga. Seorang pedagang mebel mempunyai modal 16 juta rupiah dan 360 lembar papan kayu untuk membuat lemari dan meja. Jadi ada modal uang dan modal barang. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing adalah 20 lembar papan dan 8 lembar papan. Ya, jadi maksudnya 20 ini itu lemari dan 8 lembar itu untuk meja. Ongkos yang dikeluarkan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing 800.000 dan 400.000. Ini maksudnya 800.000 itu untuk lemari, 400.000 itu untuk meja ya. Jadi modalnya tadi dipakai untuk ongkos ya. Sedang papannya yang 360 masing-masing dipakai untuk membuat sebagai bahan ya. Kemudian sini ada keterangan keuntungan bersih untuk setiap lemari dan meja yang terjual adalah 175.000. Ini keuntungan untuk lemari dan 80.000 untuk keuntungan meja. Buatlah model matematika untuk masalah tersebut agar diperoleh keuntungan bersih sebesar-besarnya. Pertama, kita tentukan lemari itu adalah banyak X, meja adalah Y. Karena apa? Ini sebetulnya ada kata kunci yang bisa kita ambil di sini ya, keuntungan ya. Keuntungan untuk lemari dan untuk meja, berarti banyaknya lemari dan banyaknya meja itu masing-masing diwakili oleh X dan Y ya.
Jadi banyak lemari dan banyak meja. Jadi kuncinya pada keuntungan di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat modal. Nah, ini modal kita sudah dapat. Modal itu jumlahnya 16 juta. Ya, modal 16 juta. Apalagi papan ya. Jadi papan. Papannya itu berapa? 360 lembar papan. Ini yang diisi dulu, teman-teman, ya. Nah, sekarang baru kita lebih dalam. Bahan yang diperlukan untuk membuat sebuah lemari dan sebuah meja masing-masing 20 dan 8. Berarti papan ya, berarti papan. Jadi kita bicara papan. Nah, ini ya, berarti kita bicara papan ya. Jadi papannya itu banyak lemarinya X, berarti ya butuh 20 kali banyaknya lemari. Kalau satu lemari 20, kalau 2 lemari ya 20 kali 2, kalau 3 lemari ya 20 kali 3, kalau X lemari ya 20 kali X gitu dan seterusnya ya. Meja berarti 8Y karena bahannya meja itu Y. Demikian juga untuk ongkos. Lah ini ongkos itu masuk di modal masalahnya ya. Nah, sekarang misalnya nih lemarinya ada satu ya ongkosnya 800.000 kali 1. Kalau banyak lemarinya 5 ya 800.000 kali 5. Kalau banyak lemarinya X ya 800.000 kali X dan seterusnya ya. Meja juga demikian. Ada berapa meja Y ya 400.000 kali Y gitu ya. Dan ini ongkos ini kalau dijumlahkan itu adalah modal ya, sama dengan modal atau kurang dari. Kalau kalian sebagai pengusaha maka tidak boleh melebihi dari modal, tapi kurang boleh ya, sama boleh berarti menghabiskan ya, atau kurang dari. Maka nanti modelnya adalah kurang dari sama dengan. Oke. Kemudian di sini ada keuntungan. Keuntungan itu masuk di sini. Nah, ini. Keuntungan 100.000 kali banyaknya lemari dan 800.000 kali banyaknya meja. Itu keuntungannya. Ya. Baik, kita buat model dulu. Model matematikanya ya. 800.000 kali X ditambah 400.000 kali Y di sini ya. Kurang sama dengan 16 juta. Kemudian yang kedua nih, 20X ditambah 8Y kurang sama dengan 360. Nah, ini boleh diseranakan ya, diseranakan. Ya, dibagi 400.000 jadi ini 2X, ini tinggal Y kurang sama dengan ini bagi 400.000 tinggal 40. Ya. Yang bawah juga diseranakan, dibagi berapa nih? Bagi 4 ya. 4. Berarti 5X plus 2Y kurang sama dengan 9. Nah, ini adalah model matematika. Nah, sekarang keuntungan itu dalam hal ini kita sebut sebagai fungsi objektif ya. Karena nanti akan dihitung keuntungan optimumnya ya, keuntungan maksimalnya ya. Berapa ya? Fx, Y ya, Fx, Y sama dengan 175.000 kali X ditambah 80.000 kali Y. Ini tidak boleh disederhanakan ya. Kalau yang modal tadi papan boleh sederhanakan, tapi begitu kita bicara fungsi objektif tidak boleh disederhanakan. Sekarang contoh yang keempat. Dengan persediaan kain polos sebanyak 20 meter dan kain bergaris sebanyak 10 meter, seorang penjahit akan membuat 2 model pakaian. Model pertama memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Model kedua memerlukan 2 meter kain polos dan 0,5 meter kain bergaris. Jika pakaian model 1 dijual dengan mendapatkan keuntungan 15.000 dan model kedua untung 10.000, buatlah model matematika yang sesuai agar penjahit memperoleh keuntungan. Oke, di sini tidak ada petunjuknya ya. Kalau tidak ada petunjuknya, maka kita lihat di sini. Jika pakaian model 1 dijual dengan mendapat keuntungan, nah ini. Jadi
model 1 berapa? Nah, ini kita umpamakan X, dan model kedua kita umpamakan Y, ya, karena nanti akan dikalikan dengan keuntungan masing-masing. Nah, maka dari itu kita buat ini urean, ini model 1 diwakili X, model 2 diwakili Y, dan jumlah. Baik, sekarang kita dari atas lagi. Dengan persediaan kain polos sebanyak 20 meter. Jadi ada kain polos sebanyak 20 nih. Ya, jumlahnya. Kain bergaris itu 10 meter. Nah, sekarang dibuat dua model ya, 1 dan 2. X dan Y. Model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 1,5 meter kain bergaris. Jadi untuk model 1 ini ya. Nah, ini 1X dan 1,5 X. X itu banyaknya model 1 ya. Kemudian untuk model 2 memerlukan 2 meter kain polos, setengah meter kain bergaris. Jadi kita tulis di sini 2 meter 2Y, 0,5 itu setengah Y ini ya. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa ini adalah banyaknya kain polos ini ya. Kalau dijumlahkan menjadi mewakili banyak kain polos. Kalau yang biru itu kita jumlahkan adalah banyaknya kain bergaris. Kemudian keuntungan itu merupakan fungsi objektif. Kita tulis di sini ya. Keuntungannya kalau kita tahu X nanti tinggal 15.000 kali X itu berapa gitu ya. Kemudian untuk model kedua Y berarti 10.000 kali Y. Kita buat modelnya. Model matematika ya jelas mudah ini ya. Ini 1 kali X ya, X ya. X ditambah 2Y kurang sama dengan 20. Ya, karena tidak boleh yang bergaris. Ya, 1,5 X ditambah 0,5Y kurang sama dengan 10. Ya. Supaya nanti menghitungnya dalam menggambarnya, nanti ini kalian akan diminta untuk menggambar ya teman-teman ya. Maka ini harus bulat ya. Dikalikan 2 kalikan 2 kalikan 2, jadi 3X plus Y kurang sama dengan 20. Nah, ini adalah model matematikanya ya, yang siap dikerjakan. Kemudian fungsi objektifnya diambil dari keuntungan, yaitu Fx, Y, yaitu 15.000X ditambah 10.000Y. Nah, saya ulangi ya, ini fungsi objektif tidak boleh disederhanakan, tetapi yang lain ya boleh disederhanakan. Nah, ternyata dengan 4 contoh tadi semoga bisa mewakili dari berbagai macam soal, sehingga teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ini dengan baik. Jadi dalam hal ini kita harus terampil membuat model matematika dan menentukan fungsi objektif. Jika teman-teman merasa ini sangat bermanfaat, maka silakan klik subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar, kami responnya. Kami akan meresponnya dengan membuat video-video untuk memberikan solusi untuk kesulitan teman-teman terkait dengan program ini. Cukup sekian, terima kasih telah menonton video kami. Salam sukses.